sebenarnya pernah nggak ngobrol sama ibu, nyampein ke ibu, ibu, Titin sama Ika, sama Ujang, ingin ibu di sini, pernah? Terus ibu jawab apa sayang? Bumi Pertiwi seolah tak henti menawarkan keindahan alam. Itulah alasan saya hari ini memberanikan diri menanjaki alam di kaki Gunung Galunggung yang asri. Perkenalkan, saya Dina Harimurti. Meski daerah Gunung Galunggung bukanlah penghasil kopi, tapi saya mendengar ada tangan-tangan kecil yang menggantungkan hidupnya pada biji-biji kopi. Semoga hari ini saya bisa bertemu dengan 3 bersaudara tangguh dan berani. Kalian lokasinya benar-benar serem banget, nggak bisa jalan. Alhamdulillah, saya pun akhirnya mendapati keberadaan mereka di dalam hutan. Wah, gak sabar rasanya untuk berkenalan dengan mereka. Ika, Titin, dan Ujang. Saya lihat mereka ada di bawah situ. Cuman gimana ya, turunnya susah banget, serem. Ya udah, kita coba turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanahnya lumayan licin dan sudutnya curam kalau dilihat-lihat. Aduh, belum apa-apa, saya sudah terjatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang namanya Titin, Ika, dan Ujang ya? Iya, Benar. benar. Boleh kenalan nggak? Boleh. Ya, inilah mereka, para bocah pejuang, Titin, Tika, dan Ujang. Di saat anak-anak sebaya mereka asik bermain, 3 bersaudara ini dengan tekun mengumpulkan biji-biji kopi di hutan. Nah, kebetulan di bulan-bulan seperti ini, sebagian biji kopi sudah mulai berguguran. Hal ini pun meringankan beban tangan-tangan kecil mereka untuk menggapai beberapa dahan kopi yang terkadang sulit untuk mereka raih. Ika, boleh tahu nggak Ika umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Kalau Teh Titin umur berapa? Nggak tahu. Teh Titin umur berapa? 13. Oh, 13 tahun. Kalau si kecil, Ujang, sini deket-deket Teteh. Umur berapa? Titin, tahu nggak adiknya umur berapa? Umur 7. 7. Di usia yang begitu belia, mereka harus bekerja demi urusan dapur. Tak terkecuali untuk si bungsu Ujang. Tangan-tangan kecilnya yang cekatan dalam memetik biji kopi menjadi bukti betapa masa kecilnya dihabiskan untuk bekerja. Saya sebelumnya belum pernah tahu pohon kopi itu seperti apa. Saya pikir pohon kopi itu pendek ya, nggak tinggi-tinggi dan nggak harus diturunkan untuk ngambil bijinya. Saya pikir tadinya mereka bekerja di perkebunan kopi, di mana yang kita bisa kanan kiri itu pohon kopi, ternyata tidak. Dan akhirnya tibalah saatnya untuk membawa biji-biji kopi ini ke tempat pengepul. Dengan saling bahu-membahu, 3 bersaudara ini berusaha membantu satu sama lain untuk naik dan melewati medan yang sulit di hutan. Ditambah beratnya beban, lengkaplah perjuangan mereka ini. Subhanallah. Tapi Titin harus rela terjatuh karena membantu dan menolong saya. Sabar ya Titin, kakak memang gak sejago kamu untuk naik turun. Perjalanan pun kami lanjutkan untuk menuju ke tempat pengepul. Setelah keluar dari hutan, melewati sawah seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Namun tidak bagi saya. Selama di perjalanan melewati hutan dan sawah,
Tak sedikit pun saya mendengar keluhan keluar dari mulut mereka. Satu-satunya obat pelipur lara bagi saya dan anak-anak ini adalah hawa sejuk dan indahnya suasana di kaki Gunung Galunggung ini. Dan hampir setengah jam berjalan kaki, anak-anak ini mengarahkan saya ke rumah salah seorang warga yang ternyata adalah tempat pengepul. Ya. Assalamualaikum. Salam. Abah, Ya, saya Dina. ya. Terima kasih, Nek. Tadi saya bantuin anak-anak kumpulin biji Oh, iya. kopi. Iya, iya. Iya. Iya, Titin itu udah biasa ya. Nah, Mbak, dikecil dulu. Oh, di kilo dulu. Iya. Ya, inilah Abah. Begitulah bocah-bocah ini biasa memanggil bapak ini. Dengan belas kasihnya, akhirnya anak-anak ini pun diperbolehkan untuk mengumpulkan biji kopi. Hati saya pun sedikit tenang, karena ternyata masih ada yang peduli dengan nasib Titin, Ika, dan Ujang. Titin, Teteh boleh nggak gantiin coba sebentar? Nah, Titin sebelah sini deh. Liatin Teteh ya, bener atau enggak ya? Oh iya. Awalnya memang agak enteng ya, tapi kalau enteng itu yang keluar kopinya sedikit, jadi harus bergeraknya agak cepat dan sedikit berat biar biji kopi yang keluar itu banyak. Tapi nggak nyangka aja, tangan kecil mereka kuat untuk menggiling kopi sebanyak ini. Sedangkan saya aja yang tangannya lebih besar, capek. Teteh hebat nggak? Hebat. Udah kan? Udah habis kan? Udah. Terus kalau udah kayak gini gimana, Tin? Kita mesti ngapain? Panggil bapaknya. Oh, panggil Abah. Ya udah, kalau gitu panggil Abah aja. Sok panggil aja. Abah, Nah, terus parat ya, terus beres. oh, iya. Iya. Terus beresnya. Ya, sama Abah. Nuhun. Ya, namanya. Ya, ya. Oh, Abah, terima kasih banyak ya, Abah. Ya, terima kasih sama-sama. Iya. Tin, sini dong, Tin. Boleh tahu nggak dibayar berapa sama Abah? Berapa? 10.000. Oh, 10.000. Padahal tadi saya udah bantu giling, berat juga, perjalanannya jauh banget. Ternyata mereka cuma dapat 10.000 aja. Jadi para pencinta kopi, kalian bisa tahu ya, bahwa kopi yang kalian nikmatin itu salah satunya adalah tangan-tangan anak kecil yang berjuang untuk hidupnya. Dan mereka cuman, boleh ya, Teteh pinjam ya? Cuma mendapatkan 10.000 saja.